berikan kami hikmat pengetahuan, sehingga simak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua yang hadir pada hari ini. Haleluya. Amin. Oh, silakan duduk Bapak Ibu. Jadi hari ini tema diberikan antara dua, ya, versinya dua. Versinya dua gimana? Satu hal mengatakan keluarga yang ribut, suka bertengkar. Satu, keluarga yang rukun, harmonis. Luar biasa ya. Ini punya satu korban nih, saya senang. Karena saya banyak mengalami ya. 15 saudara ya. Pasti lebih pengalaman dibanding 2 saudara. Amin Bapak Ibu. Saya suka ya dengan judul berikan pada ini. Tapi setelah kami datang, kita harus praktekkan supaya keluarga kita dalam gereja termasuk keluarga Allah doa Bapak Ibu, supaya kita saling melayani, saling menghargai, saling kata-kata yang manis. Ya, saya mulai khotbah. Khotbah itu hanya bisa sampaikan firman Tuhan itu dikatakan pedang bermata dua. Saya sampaikan, karena saya juga ya dua-duanya, nggak bisa yang lain ya, harus. Setelah itu saya mulai masuk. Dibawa penyambutan 2 sukacita. Terus saya minta tolong ya, bisa panggil 2 orang nggak? Saya ada bawa sesuatu ya, mobil. Oke. Yang turunnya 1 pasukan ya, bukan 2 orang, 1 pasukan. Kerjasama gereja Lombenian luar biasa. Setelah 1 pasukan turun, membuat saya sedikit minder. Kenapa? Barang yang dibawa cuma 2, tapi 1 pasukan turun ya. Apalagi ketemu acan lagi datang, semua datang. Wah, berkumpul, dibuka cuma 2. Haleluya. Ini satu membuat saya semangat. Itulah gereja luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Walaupun hanya 2, tapi datang pasukan, menunjukkan kesehatan kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Setelah naik di atas, saya mulai seperti setiap hari, saya harus salam-salam. Satu dengan lain, salam ini, saya mau lihat mukanya, mau lihat senyumnya ya, mau lihat cantiknya, gantengnya, ya gimana semua ya. Karena kita di dalam baik Allah, lalu bersuka cita. Luar biasa. Kadang-kadang juga ya, manusia memang penuh kelemahan ya. Sebagaimanapun kita mau hari ini mau ekspresi sesempurna gimana pun, tetap ada titik kelemahan ya. Waktu saya salam lewat sini, salam, wah lihat sini saya semangat, lihat mereka sukacita, senang, wah saya juga ikut senang. Tahu-tahu baru sampai tengah ujung juga berdiri langsung, wah tangannya begini, dia mau salam begitu semangat ya. Akhirnya saya cepat juga lihat sambut begitu baik, saya juga senang, saya salam. Setelah salam kembali lagi dari awal. Ya, ini sedikit bercanda supaya kita memaham. Kok bukan lewat sini dulu langsung sana? Ya, manusia nggak sempurna. Saya melakukan apapun nggak, wah oke. Tapi dia juga senang sambut, bercanda karena dekat ya. Akhirnya ngomong-ngomong lagi, salam satu persatu. Setelah lewat di sini salam, saya lihat sana saya salam. Setelah saya merasa orang ini udah salam atau tidak, lebih pada kita lewat, saya deketin. Tadi udah salam, reaksinya beda, langsung tegur, wah 2 kena ya. Maka manusia nggak sempurna. Amin Bapak Ibu. Ya, ini juga saya mengaku. Maka hari ini khotbah saya antara 2 itu saya belum dibahas. Karena lewat ya kejadian yang saya dapat pagi-pagi ini, saya harus mau nggak mau minta 10 menit atau 15 menit tambahan.
supaya kita tahu Alkitab mengatakan apa. Terpaksa saya suruh print ya untuk Alkitabnya, supaya kita tahu hari ini kita dapat dua-duanya. Jangan hanya dapat versi bagaimana pertengkaran itu memang satu rukun. Kok bisa begini ya kehidupan dunia ini? Itu memang. Nah, maka lebih baik sebelum saya bahas, saya buka wawasan kita bersama lewat Alkitab dulu, baru kita menerima doanya, baru kita bisa terima doa-doa yang halus saya sampaikan. Pertama dari Alkitab, Bapak Ibu, Alkitab mengatakan pada mulanya bumi ini belum siapa-siapa, hanya 2 orang, Bapak Ibu. Hanya berapa orang? 2 orang. Pertama siapa? Bukan Efri ya. Jangan membuat saya masuk neraka ya. Siapa? Adam. Keluar siapa? Hawa. Afa ya. Afa gak atong ya. Baru 2 orang saja timbul masalah. Maka hari ini kita jangan menuntut keluarga kita tidak masalah ya. Jangan menuntut harus sempurna. Tidak ada. Baru pertama di bumi cuma 2 orang. Atongkah Afa ya. Sudah terjadi masalah ya, sudah terjadi Adam dan Hawa. Cuma 2. Nah, jadi mulai hari ini masalah keluarga tepuk itu biasa, wajar. Jangan nuntut, nggak mungkin sempurna, nggak ada. Maka saya buka jalan dulu ya lewat Alkitab. Adam dan Hawa sudah terjadi. Terjadi apa? Adam dan Hawa. Apa yang terjadi padahal cuma 2 orang. Nah, Bapak Ibu, itu hidup manusia. Ketika ya, Tuhan sudah pesan dua-duanya, bukan hanya pesan sama Adam, sama Hawa juga dipesan seluruh Taman Eden ini boleh kamu makan bebas tanpa bayar, bebas semua. Kemarin saya cerita juga waktu perjalanan kemarin sama teman Ian datang juga berdua. Saya cerita dulu zaman saya 60-an bebas juga loh seperti Taman Eden di Kalimantan. Kalimantan banyak sawah, banyak. Ketemu pohon milik bapak saya, padahal bukan bapak saya, ambil sendiri dulu. 60-an loh di Singkau loh semua sawah, Bapak Ibu. Tinggal ambil. Walaupun dimarah saya nggak tahu. Nah, itu ya. Nah, ini Adam dan Hawa udah dipesan, tapi Hawanya tergoda, lupa pesan Tuhan. Seluruh taman boleh makan, cuma ini pohon kehidupan. Nah, masalahnya apa? Adam ini ikut makan. Terus Yesus datang, Tuhan datang, berhadapan sama Adam. Mulai menuduh kesalahan siapa? Istri. Padahal dia juga salah. Udah pesan dua-duanya. Karena kan kita banyak cari alasan dalam keluarga. Sendiri salah tidak mengaku. Padahal kalau kamu Adam, kalau kamu tegas, tarik tangan Hawa. Hawa, ayo. Udah pesan sama Tuhan ya. Boleh makan bebas. Ini jangan dengar si ular itu. Kan boleh. Tapi dia kasih atong makan. Adam juga tetap makan nggak? Sudah makan, Yesus datang, Tuhan datang. Ini loh perempuan yang kamu kirim kepada saya. Ngomong sama Tuhan, protes. Pertama masih protes, Bapak Ibu. Inilah manusia, Bapak Ibu. Dia protes apa? Coba kita lihat Kejadian 3:12. Berhasil khotbah saya nggak ini tambahan biar mereka Alkitab pegang. Sebab saya mau kalian kuat, berakar, bertumbuh benar-benar. Kalau khotbah biasa-biasa aja bisa lewat. Ayo Kejadian 3. Bagaimana dia interaksi dengan Tuhan. Manusia loh pertama loh. Manusia itu menjawab. Manusia itu siapa? Adam ya, ingat ya. Dulu Tuhan dia belum lama. Manusia itu menjawab.
perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Perempuan itu siapa? Oh ya, Hawa lah yang membeli dari buah itu kepada aku. Lihat aja. Maka aku makan. Lupa pesan Tuhan. Tunduk kesalahan pada Hawa. Nah, ini pertama Bapak Ibu. Mau cari keluarga sempurna, jalan. Selalu baik perempuan, baik laki, suami istri saling menfitnah, saling menuduh. Amin Bapak Ibu. Ini awal. Maka mau nuntut keluarga sempurna, kau hakfa, nanti ya susah temuin. Ini aja kita lihat. Padahal Tuhan tahu. Kan pesan berdua. Kamu ikut makan ya ikut dosa. Maka Tuhan usir. Dua-duanya diusir. Nggak bisa hanya Hawa aja. Tuhan Maha tahu Bapak Ibu. Jadi kecemburuan antara persawalan juga terjadi. Tadi itu suami istri. Sekarang persaudaraan. Bumi baru 4 orang. Terjadi masalah suami istri. Kehadiran anak cuma 2 orang. Siapa namanya? Kain dan Habel. Masalah kecemburuan. Satu diterima, satu tidak terima. Hal ini kita harus mengerti. Nggak ada kesempurnaan dalam keluarga. Harus terima kekurangan dan kelebihan. Amin Bapak Ibu. Jangan selalu menuntut mau sempurna. Nggak ada. Ini 4 orang aja masalah. Hanya Kain sama Habel terjadi pembunuhan. Lihat dikit ayatnya lah, Kejadian 4 ayat 5. Supaya kita tahu. Sebenarnya banyak, saya nggak mau takut terlalu panjang. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya oleh Tuhan. Lalu hati Kain apa? Menjadi sangat panas. Mukanya jadi muram. Manusia begitu. Kok dia terima, saya nggak terima. Kenapa dia nggak mau selidiki sedalam-dalamnya? Kok saya diterima, kamu tidak diterima? Koreksi diri dulu. Permasalahan diri dulu. Jangan lihat orang lain dulu. Ya, kalau kita sedikit beda. Kalau Habel mempersembahkan itu yang paling baik, paling bagus. Kadang-kadang Tuhan nggak mau dengar doa kita tuh, jangan, Tuhan kenapa kamu pilih kasih? Apa yang kamu persembahkan? Ya, ini harus kita mengerti dulu. Maaf kata kalau persembahan, ya persembahan langsung keluar dompet, memang dompet semua bagus, dompetnya bagus banget, terbuat dari kulit, tapi ketika persembahan, saya sangka hitung loh, banyak loh, terus cari yang mana logamnya malah terkecil, saya sangka, hebat juga ya, wah cepat lu tangan kaki, akhirnya ambil apa? Kalian jawab ya, bukan saya, ya. Itu kenapa doa kita nggak jawab sepenuh seperti Kain, jadi marah, nggak mau mengaku kesalahan sendiri. So harus dia berubah. Oh Tuhan, ternyata sifat Tuhan demikian ya, ampuni aku mempersembah sesuai apa yang saya kasih itu tidak terbaik. Saya berubah seperti adik saya Habel, termahal, terbaik. Itu yang harus kita lakukan. Bukan kita jadi iri hati, hanya bunuh, tambah dosa. Adiknya dibunuh. Ini baru 4 orang loh Bapak Ibu. Kalau ngomong persaudaraan, kita banyak. Yakub sama Esau juga. Ya, Yakub sama Esau. Terjadi masalah berkat. Memang tradisi bangsa Israel memang kalau satu keluarga bila orang tuanya mau dipanggil Tuhan, pasti
Dia berkati anak sulung, termasuk raja. Kalau dia udah waktunya memanggil Tuhan pulang ting tong, pasti dia serahkan tatanya kepada anak sulung. Itu tradisi. Tapi Yakub Esau terjadi masalah. Terjadi masalah gara-gara ingat baik-baik, orang tua harus adil. Orang tua harus adil. Gara-gara nggak adil, terjadi pertengkaran persaudaraan adik dan kakak. Bisa. Ingat ya, hari ini ubah. Sayang anak berapa banyak, termasuk mama saya 15, sayang semua. Nggak ada pilih kasih. Ingat ya, ada pilih kasih, bertobat hal ini. Ini Alkitab. Gara-gara mamanya nggak adil, terjadi masalah. Alkitab. Coba nih kalau mau baca di rumah supaya terjadi apa, catat dulu Kejadian 27 1-40. Kamu lihat apa yang terjadi. Kejadian 27 1-40. Itu panjang. Masalah berat sekali Bapak Ibu. Kalau dari 41, saya terangkan satu ayat ini aja. Ya. Ayat 41 secara kusut menceritakan tentang niat Esau untuk membunuh siapa? Yakub. Setelah mengetahui bahwa Yakub telah menerima berkat tersebut. Namanya nggak adil, pilih kasih. Padahal tradisi loh, dia Ishak sudah tua, mau tintong. Dia harus memberkati anak sulungnya. Karena mamanya lebih sayang pada Yakub. Curang terjadi. Masalah terjadi buat anak, bukan anak baik, masalah terjadi. Padahal sih, kalau lihat sejarah, pada waktu Esau dan Yakub, bapaknya mau memberkati, ternyata saya lihat di YouTube, saya lihatnya, umur sudah tua loh, 77 tahun loh. Bukan umur biasa, umur 77 loh, si Yakub. Akhirnya masalah ini terjadi. Perpisahan antara Yakub sama Esau 20 tahun. Gara-gara mama tidak adil. Membuat saudara kandung pisah. Berapa tahun pisahnya? 20 tahun. Pisah dengan Esau dan Yakub. Tidak serumah. Bahkan pisah dengan orang tuanya. Hati-hati ya jadi orang tua. Tidak boleh memihak. Ini Alkitab loh, kasih tahu pasti terjadi kalau kamu masih mempertahankan lebih sayang ini sayang itu, gagal keluarga kamu. 20 tahun pisah. Akhirnya timbul membunuh loh. Untung Tuhan campur tangan. Setelah 20 tahun Tuhan berbicara sama Yakub, boleh pulang. Karena Koko sudah Tuhan damaikan hatinya. Ini loh bahaya Bapak Ibu. Ya, hati-hati sebagai orang tua. Saya tambah lagi, tetap persaudaraan Yusuf dan saudaranya. Juga gagal bapaknya pilih kasih. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara. Tadi ibunya pilih kasih, sekarang bapaknya pilih kasih. Yakub, tadi mamanya Ribka sayang Yakub, sekarang Yakub juga pekerjaan sama. Dia sayang, lebih sayang, dia kan 12 anak. Yang paling disayang siapa? Hah? Terjadi masalah nggak? Terjadi masalah nggak? Hanya saudara benci Yusuf. Yusuf dijual jadi budak. Yusuf dibuang ke sumur. Gara-gara bapak. Tadi gara-gara ibu.
Perhatiin Bapak Ibu. Hanya sengsara banget Yusuf saudara. Berapa tahun menderita luar biasa. Kamu baca lebih ayat, lebih tahu setelah berapa lama, kamu baca Kejadian 37. Pasal 37, 1-11 kamu lihat masalahnya. Dan ayat ini menceritakan bagaimana saudara Yusuf iri hati karena kasih sayang ayah tidak adil. Bahkan tambah lagi mimpi Yusuf. Mimpi Yusuf dia sebagai pemimpin, saudara semua di bawah dia. Tambah iri hati. Akhirnya mereka mau bunuh. Untung ada salah satu menolak. Kalau enggak Yusuf dibunuh. Akhirnya dijual jadi budak, jual ke Mesir. Gara-gara ayah, tadi gara-gara ibu. Hari ini Bapak Ibu, sebelum terjadi keluargamu, bertobat langsung. Dari kecemburuan itu memuncak ketika Yusuf menceritakan mimpinya, melamalkan ia akan menjadi penguasa, semakin membuat saudara terasa terancam, maka dibunuh. Walaupun itu benar loh faktanya, tapi harus orang tua. Sekarang kecemburuan antara istri-istri, istri-istri biar lengkap. Karena keluarga adalah tidak diizinkan poligami. Poligami itu artinya suami mempunyai istri lebih dari satu. Masalah terjadi. Itu masih awal loh, pemurahan belum banyak orang. Kita ngomong Hana aja. Suami Hana siapa namanya? Hana siapa? Elkana, ya. Paling gampang ujian ini saya selalu L aja, tambah L. Hana, Elkana, tambah dikit aja. Itu kecemburuan para istri. Alkitab tulis Hana tidak memiliki anak. Sedangkan Penina, ya, yang kedua, istri kedua namanya Penina, memiliki banyak anak. Nah, istri kedua ini Peninanya seringkali merendahkan, menyakiti hati Hana. Karena hal ini membuat sakit hati. Maka kalau Hana pergi ke rumah Tuhan, pasti dia ungkapkan curah hati dia kepada Tuhan. Membuat sakit hati. Salah satu akibat negatif poligami ditemukan kisah Hana. Kecemburuan Hana digambarkan dalam Alkitab khusus dan Samuel pasal 1, ya, 1 Samuel pasal 1, kamu baca semuanya. Itu muncul mengatakan Hana tidak memiliki anak, sementara madunya itu yang kedua Penina memiliki banyak anak. Kalau mau baca itu tahu. Jadi penyebabnya Penina saling mengejek, menyakiti hati Hana. Karena dulu memang tradisi satu keluarga kalau punya anak, kalau nggak punya anak memang nggak dihargai. Dia sudah punya anak, wah, mengejek, menghina, ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Tambah lagi, ya. Tadi siapa? Hana sama siapa? Penina kan. Sekarang sama istri, tapi istri itu kakak beradik. Suami, seorang suami kawin kakak dan adiknya. Ayo siapa masih ingat kawan kakak adiknya? Siapa? Lea sama siapa? Rahel, ya. Oke. Masalah poligami. Tapi kalau kita lihat sejarah sih tidak salah, ya. Yakub tidak disalahin. Tapi orang tua lagi, ya. Orang tua lagi. Karena tradisi kebudayaan orang Mesir biasa kalau menikah harus lebih pertama, lalu kedua, ketiga. Tapi Yakub cinta mati, ya,
nyen lo ke lo moy. Ono memang Rahel. Dia cintanya luar biasa. Dia mau dia. Baru mau bekerja 7 tahun buat 8. Karena saking mencintanya dia korban. Padahal dia sih kaya juga loh ya. Bisa sih kaya. Kerja 7 tahun. Tapi setelah malam pengantin, si Laban yang mertuanya tetap melakukan prinsip tradisi Mesir. Dia harus kawin yang lebih besar. Maka dulu nggak ada lampu, dulu nggak ada listrik, gelap gulita. Ya, akhirnya disuruh yang besar deketin sama Yakub. Namanya siapa? Lia. Ya, saking gelapnya nggak kelihatan, akhirnya berdua namanya malam pengantin. Tahu-tahu esok harinya udah ada matahari terbit. Baru ternyata bukan Rahel yang dia cintai, Lia. Tapi sudah terjadi kalau kawin. Walaupun kesal, marah, tapi tetap dia cinta Rahel, berkorban lagi 7 tahun lagi. Hebat loh. Ini terjadi kan? Mertua juga nggak boleh pilih kasih, juga harus. Maka hari ini pengajaran luar biasa. Ya, poligami pasti terjadi masalah dan juga terjadi. Nah, ini kita lihat. Ya, kalau kita mau baca Kejadian 9, ya baca semuanya tuh. Oke, kita lanjut supaya panjang. Saya nggak mau jelasin terlalu banyak, takut ya waktunya. Sekarang lihat Eli. Eli itu imam Eli. Bergumul anak pembangkang. Anak pembangkang bisa merusak keluarga, bisa merusak status orang tua. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak, anak muda semua. Bisa terjadi. Pada Eli, imam Eli itu luar biasa, setia sama Tuhan, dekat sama Tuhan, doa selalu didengar. Karena kehadiran keluar anaknya, Pinehas dan Hofni, membuat gagal keluarganya. Hati-hati anak jadi pembangkang. Hanya Tuhan marah. Tuhan marah. Apa yang diperbuat anak Eli? Anak Eli dibuat tuh, kalau kamu baca, sangat-sangat tidak menghormati orang Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Setiap persembahan dibawa yang indah, yang bagus, dia ambil duluan, dia makan duluan. Padahal itu untuk Tuhan. Dia lupa. Karena papanya jadi imam, berhak segalanya. Maka dia ngomong semua harus dengar. Nggak dengar, persembahan kamu ditolak. Karena dia tugas. Papanya sudah tugas terima korban. Bawa persembahan semua bawa. Bahaya banget. Dia makan duluan untuk diri sendiri. Dan juga wanita cantik-cantik sudah layani. Lupa papanya imam. Jadi pembangkang. Ayat Tuhan marah. Satu hari dia membawa persembahan, korban persembahan. Tuhan suruh api keluar, makan dua-duanya, mati anaknya dua-duanya. Hati-hati Bapak Ibu, jangan main-main sama Tuhan. Kalau nggak bertobat hari ini, mati. Setelah mati Tuhan hukum, orang tuanya kena juga. Karena kamu nggak tegas, karena kamu nggak terlalu serius marahnya. Itu bisa dampak, kedudukan dampak dan hukuman terjadi. Akhirnya si Eli setelah gemuk duduk kursi, kursi duduk biasa, bertahun-tahun duduknya lama. Tuhan bikin kakinya nggak kuat, perut patah, batang ini tusuk ke dia, meninggal juga. Hati-hati anak-anak jadi pembangkang, menghancurkan keluarga, menghancurkan reputasi orang tua. Bahkan kamu diri sendiri
kena hukuman berat, nggak dapat apa-apa. Tambah satu lagi, anak pembangkang. Itu top punya loh, terkenal loh, Alkitab terkenal loh. Imam Eli. Kedua, siapa nggak kenal Samuel? Hakim disebut nabi, anaknya juga sama, pembangkang. Nama anaknya adalah Yoel dan Abia. Itu anak duanya juga pembangkang. Kenapa pembangkang? Nabi Samuel, termasuk hakim semua, sangat jujur di hadapan siapapun. Dia nggak pernah main suap-suap, nggak bisa main sama dia. Dia nggak ada pilih kasih. Dia benar-benar dipilih Tuhan luar biasa. Tapi kehadiran anaknya pembangkang, gagal. Ketika dia sudah tua, dia ingin anaknya, kan tradisi orang Israel pasti anaknya meneruskan jadi hakim. Ditolak oleh bangsa Israel. Sedih hati Samuel, sedih hati, kecewa, karena mereka nggak percaya kalau si Samuel, mereka mau anaknya karena suap, hidup nggak kudus, hanya ditolak, hanya pilih jadi raja yang baru pertama. Dulu Israel nggak dipimpin oleh raja, nabi sama imam bahkan hakim. Itu dipilih jadi raja, jadi Saul dipilih oleh bangsa Israel. Hati-hati, jangan jadi anak pembangkang. Pada Samuel itu tak kenal, luar biasa. Tambah satu lagi, Absalom juga, anak pembangkang. Absalom ingin merebut tahta ayahnya. Masalah. Kalau pembangkang di hadapan Tuhan pasti nggak ada apa-apa. Bisa diambil seketika itu, bisa dihancurkan masa depannya. Absalom diambil, pulang. Hofni penihas diambil, nggak ada apa-apa. Keturunan Samuel ada nggak kita baca? Alkitab tertulis selanjutnya. Riwayat habis. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, maka hati-hati. Absalom juga mati muda. Tetap Tuhan tidak pilih menjadi raja, gagal. Maka hati-hati Bapak Ibu, hari ini kita semua harus sungguh-sungguh. Ya, jadi apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan, ikutin supaya keluarga kamu bahagia, aman dan sentosa. Amin Bapak Ibu. Di mana selama ini keluargamu terjadi begini, berubahlah, satu-satu berubah. Berubah bukan satu orang, berubah bukan orang tua, bukan anak, berubah itu seluruh keluarga, anggota keluarga berubah bersama-sama, balu menuju ke kebenaran. Oke, Bapak Ibu, saya sampai sini sebenarnya banyak. Sekarang yang mau gimana sesuai Tuhan Yesus berkata hari ini. Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6. Yesus berkata, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kala itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu pesan Tuhan pada kita semua. Suami istri ada satu, bukan dua. Oh, kamu sering keluarga, kau berantem, saya dekat. Kamu, saya. Tuhan bilang apa? Dua mau jadi? Melakukan sesuatu harus sepakat. Jangan bilang, kamu aja lah. Nggak ada firman Tuhan. Sepakat dulu semuanya, baru jalan. Oke, Bapak Ibu. Terus itu Tuhan Yesus ngomong, suami istri. Tuhan Yesus juga ngomong kepada siapa? Kita lihat Efesus 6 ayat 4. Ini firman Tuhan hari ini kita terima sungguh-sungguh. Efesus 6 ayat 4. Kita baca bersama-sama.
Dan kamu, dan aku, ngomong aku bukan kamu. 1, 2, 3. Dan aku, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita ajaran anak-anak harus sesuai Alkitab. Jangan, oh saya orang tua, kamu harus ikut semuanya. Jangan, tidak bisa. Tuhan harus bilang, ajaran dengan Tuhan, nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan apa? Ya, Tuhan suruh kita apa? Ya, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Didiklah mereka ajaran nasihat. Karena anak yang Tuhan berikan kepada kita ada milik pusaka Tuhan, kandungan, ada suatu upah. Anak itu upah Bapak Ibu. Sudah Tuhan kirimkan kepada kita, kita jangan sembarangan. Bawa dia benar-benar sesuai rencana Tuhan. Bawa dia tempat yang Tuhan yang berkenan. Ya, semua harus bawa. Ikutin nasihat Tuhan, bawa anak sekolah minggu, bawa dia beribadah, bawa dia persekutuan, bawa dia komsel. Bukan hanya bisa bawa pesta-pesta, bawa tempat-tempat indah, itu keliluan. Ajain anak kita sesuai apa yang Tuhan mau. Karena itu adalah pusaka loh Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut biar hari ini supaya semuanya lengkap. Nanti pulang tahu, baru saya bahas dua itu. Kalau udah paham Alkitab, nanti dua itu kamu bahasa terima gampang. Terus kita lihat lagi Efesus 5:25. Ini Tuhan antara kasih tahu suami istri harus cara gimana. Padahal ini sering kita baca. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Suami harus apa? Mengasihi, bukan menghormati ya, jangan terbalik. Mengasihi. Lanjutnya lebih dalam lagi ayat 33. Mengasihi istri harus sungguh-sungguh. 33. Bagaimanapun juga jangan ada alasan. Nggak mungkin istri saya cerewet, bukan main. Nggak ada alasan. Kalau mengasihi tidak ada alasan. Kasih tidak ada alasan. Belajar nggak ada alasan. Karena manusia nggak ada sempurna. Mau menuntut apa? Mau menuntut apa? Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaklah menghormati. Jangan terbalik. Jangan suami menghormati istri, mengasihi itu terbalik, pasti rumah tangga berantakan. Beda kalimatnya, beda unsurnya. Jadi kita harus ya, baru mengasihi harus sungguh-sungguh, jangan pura-pura. Itu perintah. Ya. Bagaimanapun jangan ada alasan ya, nggak ada alasan. Istri saya harus begini, istri harus duluan ini, istri harus begini, nggak ada. Alkitab tidak pakai alasan. Alkitab pakai apa? Bagaimanapun, mungkin dia terlalu cerewet, mungkin terlalu banyak hal-hal lain lah, tetap mengasihi. Amin Bapak Ibu. Ya, nggak ada alasan. Terus kita lihat lagi. Nah tadi kan bapak terhadap anak jangan membangkitkan, sekarang anak juga. Hal ini saya kasih lengkap, kita lihat anak terhadap orang tua gimana. Ini harus baca dikit karena ini Efesus pasal 6 ayat 1-6. Masalah cerita keluarga itu panjang, nggak bisa cepat supaya paham semuanya. Hai anak-anak, ya, apa dia bilang? Tak tidak orang tuamu di dalam Tuhan. Karena harus demikian. Biar orang tuamu kamu kampung. Biar orang tuamu tidak sekolah. Biar orang tuamu pokoknya jelek-jelek di mata kamu. Tapi Tuhan bilang hormatilah
nggak ada. Kalau hormati orang tua saya S3, kalau pendidikan tinggi, enggak. Tuhan bilang hormatilah dua-duanya. Tambah lagi ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah lo. Siapa bisa melawan Tuhan? Siapa bisa melanggar perintah Tuhan, ketetapan Tuhan? Resikonya apa? Kamu lihat Perjanjian Lama, resikonya habis kita. Tunggu, jangan buru-buru, belum penjelasan. Hormati ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah penting, bukan perintah biasa, Bapak Ibu. Perintah apa? Berharga, berkualitas buat sebagai anak. Seperti yang nyata dari janji ini nyata loh. Saya punya teman banyak, umur saya begini banyak pengalaman. Kadang-kadang saya ke rumah orang, saya suka ke rumah orang. Kecil saya suka ke teman-teman, rumah teman. Saya lihat kehidupan orang, termasuk keluarga kami besar lah. Anak-anak nggak hormati orang tua, gagal semuanya, gagal. Itu firman Tuhan, itu nyata dari janji ini. Ingat, kasih tahu semua nyata loh, ini fakta. Oke, terus. Supaya kamu berbahagia panjang umurmu. Ada kalau kita melakukan firman Tuhan, ada upahnya. Ketika kamu melakukan serius buat Tuhan, upahnya apa? Upahnya apa? Apa? Upahnya? Berbahagia. Xiongfu. Bahasa yang enggak xiongfu. Berbahagia itu xiongfu. Dan apa? Dan apa? Panjang umur, mah? Chongmiang fukui ya. Bukan main-main loh. Chongmiang fukui ya. Nggak ada ruginya kalau kamu melakukan firman Tuhan. Terus keempat. Dan kamu, ya, jangan hanya anak-anak yang lakukan, bapak juga harus. Tuhan itu adil. Suami begini, istri harus begini, pasti sama. Tuhan pasti adil. Nggak seperti Yakub, nggak adil. Nggak seperti siapa? Rifka, nggak adil. Adil. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amalan di dalam hati anakmu. Didiklah mereka dalam lalu. Jangan selalu pakai amarah anak. Kadang-kadang dia ingin kita perhatiin. Kadang-kadang dia ingin apa yang dia prestasinya, dia mau tunjukkan orang tua. Kita hargai. Jangan selalu melemahkan dia, jangan selalu tidak menghargai, jangan selalu mengabaikan sesuatu yang dia ingin tunjukkan kepada kita. Itu artinya sebenarnya. Anak butuh figur orang tua. Ya, beda seperti saya dulu. Kalau saya di sekolahan disuruh, nggak tahu ya, dulu kecil saya mungkin lincah kok, tiap kali tamat SD suruh menarik-narik. Sebelum kamu ada nggak teman saya suruh menari loh di perpisahan. Padahal saya nggak suka menari, nggak tahu dari kecil ya. SMP juga sama, suruh saya juga ya. Saya nggak tahu itu ya. Itu ketika ada orang tua datang, semangat nggak? Kalau ada ulang tahun gereja, ada Natal, anak kamu sekolah minggu, sudah dipilih, paduan suara pilih menadai, datanglah orang tua, membuat dia semangat. Ketika orang tua datang di sini, tambah lagi, wah, semangat nggak anak-anak kita? Kalau kamu nggak datang, dia lihat teman-temannya sebelah kiri, semua datang, papa mamanya nggak datang, sedih nggak? Kalau saya pasti sedih. Itu nggak bisa kita hindari, bohong punya nggak. Ada kehadiran orang tua pasti semangat. Amin Bapak Ibu, lakukan. Ada acara apapun, dukung. Sesibuk apapun, lepasin. Membuat kita support buat anak kita semangat. Lanjut lagi yang 5. Hai hamba-hamba, tak ada Tuhanmu di dunia, takut yang getar, tulus hati. Ini hamba-hamba juga. Kau tunduk. Bos kita, pemimpin kita,
Siapa aja kita harus tundukkan. Itu Tuhan suruh. Harus tulus. Jangan ada motivasi. Ya, Tuhan ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja menyenangkan hati orang. Ya, pura-pura di depan dia tadi hacau. Saya jangan cengkong fan jang dia hacau. Kong lo chiu ko. Ma chun à chun chiu phong chun gì đấy chiu phong chun à. Ha. Talut ang busuk. Ăn chẳng là phi to.ไปcái chung kết yang masuk ke Taiwan chiu phong Taiwan di Cina. Teman saya suka, saya dekat aja udah mau muntah, apalagi makan. Ke Cifung Taiwan ya saya. Tapi dia mau cincang ha, ada orang enak loh. Kayak gitu nggak sih cewek. Baunya, tapi dia mau. Itu masing-masing, maka manusia nggak sempurna. Dia mau, kamu nggak mau, jangan saling menuntut. Dia mau terserah dia makan, kamu nggak mau ya udah kita jauh-jauh. Ya kalian makan aja nggak apa-apa, saya nggak mau. Itu sifat adil. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah namanya apa? Promosi keluarga. Jangan menuntut keluarga harus sempurna. Hubungan yang mana tidak baik, poligami, iri hati, dan juga tidak adil sebagai orang tua, tidak adil dalam keluarga, lepaskan semua itu, lepaskan. Nah, ini sekarang masuk benar-benar firman Tuhan. Hal ini tercatat sama ini. Ya Bapak Ibu, oke, saya mungkin ini waktu ya, karena terpaksa ini harus tambahan. Kalau enggak, kalian enggak mengerti Alkitab soal menuntut, mengkritik, memfitnah. Nggak ada. Kalau kamu nggak berubah masing-masing, jangan suruh orang berubah diri kita. Ya. Nah, ini ayat yang diberikan, khotbah berikan kelibut, keluarga libut sama rukun. Oke, Bapak Ibu, saya singkat. Saya pakai umumnya aja, umumnya. Ya, umumnya membuat anggota keluarga bertengkar, sering bertengkar. Sebabnya apa? Sering bertengkar. Perbedaan pola asuh anak. Saya kasih contoh pola asuh anak. Pola asuh anak berbeda, dapat menjadi penyebab pertengkaran dalam keluarga. Saya kasih contoh, pola asuh berbeda antara orang tua, seperti perbedaan dalam cara mendisiplin anak. Mendisiplin anak juga bisa terjadi pertengkaran suami istri. Atau memberikan perhatian bisa beda. Dapat menjadi penyebab pertengkaran dalam keluarga. Wah, itu Bapak itu pendisiplin. Seperti keluarga saya sama Maryam. Papa mamanya terlalu ramah tamah, ketemu cium-cium, peluk-peluk. Papa mama mana ada? Ketika papa mamanya peluk, kaku, saya jadi kaku. Saya hidup saya dididik dari kecil nggak pernah dicium loh, benar-benar. Itu bisa terjadi. Jadi kalau sampai Maryam tuntut saya harus begitu, dari kecil udah dicetak begitu, nggak pernah. Cium nggak ada. Maka keluarga harus memahami, bisa terjadi pertengkaran. Jadi Maryam nggak boleh nuntut saya begini, saya juga nggak boleh nuntut. Kamu harus biasa-biasa aja. Kalau begini kan nggak boleh. Nah, ini contoh pertama ya. Itu bisa timbul masalah. Kalau Maryam tuntut terus, sekali dia pegang kaku, kangen kaku. Maka sesuatu Maryam, kamu lihat 15 saudara saya, Pak Ades juga jalan juga cepat. Mana ada pegang-pegangan? Kalau pegang kayaknya nggak tahu gimana ya. Ya, itu bukan tanda nggak mengasihi. Jangan ya, jangan salah. Masuk mall ya, ulang lagi masuk mall, ada orang suami sayang istrinya, pegang terus. Malah bilang, lihat, pegang, benar-benar pegang. Wah, saya lihat, benar juga pegang. Saya nggak bisa, tahu-tahu sampai ada barang-barang berharga, ternyata istrinya mau beli apa aja ditarik, nggak boleh. Nah, itu lihat. Jangan lihat pegangnya, hatinya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia nggak mau suruh dia beli, dia pegang kuat-kuat.
supaya tidak beli ya. Ada lihat jangan pegang anggap mesra ya, atau pegang ada larangan supaya dia nggak boleh beli, pegang kuat-kuat. Oke. Ya. Oke ya. Jadi perbedaan seringkali muncul, perbedaan pengalaman masa kecil. Karena kecil saya sama dia beda. Nilai-nilai dia anut, kadang-kadang dia anut juga beda. Bahkan pengaruh keluarga besar atau teman juga bisa pengaruh. Jangan teman harus dibawa, jangan. Keluarga dia, keluarga kita beda. Contoh kedua, kita sejak kecil selalu dimanja orang tua. Ya, kalau si ngomong jangan jauh Mariam ya, saya lihat orang tuanya memanja anaknya. Maka sampai kawin saya nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa, karena dimanjain. Tapi keluarga saya, tapi sekarang hebat loh. Ya, sangat hebat masaknya gara-gara COVID, tapi jual mahal. Kalau imutnya bagus baru masak, nggak lapar banget semua. Nah ini contoh ya. Kalau dari keluarga saya, coba teks saudara saya semua, terutama perempuan, semua pintar masak, semua, karena beda kan. Nah, maka kalau kita ada pasangan, Bapak Ibu masih kecil, masih anak muda, jangan tuntut. Tergantung pengalaman masa kecil. Dia keluarga dimanja, nggak mau suruh kerja. Kalau dari saya, suruh mandiri. Umur 7 tahun percaya nggak? Sebelum saya sekolah, jam 5 pagi, Bapak mau saya bangun. Saya jual kue lo. Aji, ya mai Pak Tengko, cing saya, me hanya, gangak, dia sengkawang kabur 60-an lo. Saya teriak-teriak loh. Mungkin dia masih digendong, ini lain saya ya. Kalau udah umur kelas 3, saya sama yang punya villa Bunsu, kelas 3 kelas 4 kami suruh main teukona. Kai teukona lah dari itu satu kaya ya, sampai ke pasar lo jauh lo, kecil lo, baru berapa tahun udah disuruh mandiri. Mana maka beda ya dari kecil. Jangan baca kok ngasuh cincang li teufu gitu tanya nawai nggak kong li teufu kau mau main sih lah olau tu song ta cái có song ta mà kiểu sini kan li teufu kiểu sih olau tu song ta cái có ini beda ya. Termasuk saya jadi di anak 3 anak saya, Han, Ian, Abed, dari kecil saya bawa konveksi, suluh gunting, benang, 3-3-nya benang. Kadang-kadang bukan benang digunting, bajunya gunting. Aduh, terlalu cepat atau apa digunting, aduh sakit juga. Tapi tetap dilatih. Suluh masuk plastik ya, selalu masuk plastik, ya susah, Abednya susah. Kalau Ian cepat, tangannya lebih lincah, dia cepat ya. Kalau Han lebih besar. Han ikat, Han cuma untuk tawa, Ian masuk, Abed ikut dari kecil. Sudah bisa, maka kalau waktu ke Tanah Abang 3-3 nggak ada merasa asing. Bisa gunting benang, bisa masuk plastik, bisa jualan dari kecil. Pokok libur saya bawa ke Tanah Abang. Semua dari kecil itu dari orang tua yang baik, tetap saya pertahankan. Jadi anak kita sudah dewasa, dia sudah nggak merasa bingung. Nah ini yang ini ya. Oke, sebenarnya banyak contoh-contoh lain. Yang kedua, sering terjadi masalah keluarga, beda pendapat, pandangan berbeda, sering terjadi pertengkaran. Ya, jadi bisa terjadi juga masyarakat, negara juga, kelompok besar ya terjadi loh kalau beda pendapat. Nah, kita ngomong keluarga aja. Penyebab bisa beragam, mulai dari perbedaan nilai, kepentingan, hingga cara pandang terhadap suatu masalah. Saat berbeda pendapat dengan keluarga atau pasangan dengan baik-baik, kita mungkin akan kesal kalau merasa tidak mendapat dukungan. Ini merupakan sifat dasar manusia, berpikir
argumennya paling benar. Jika tidak ada mau mengalah, pertengkaran menjadi tidak terhindarkan. Jadi keluarga lo saling ada mengalah sesuatunya, ya. Itu beda pendapat loh, bisa terjadi masalah pertengkaran. Yang ketiga, masalah keuangan. Masalah keuangan semua pasti tahu jawabannya. Ya, masalah keuangan itu paling terjadi, satu keluarga itu paling terjadi memicu pertengkaran adalah masalah keuangan. Jadi masalah keuangan itu memang sering menjadi pemicu pertengkaran dalam keluarga. Perbedaan pengolahan keuangan, gaya hidup yang tidak seimbang. Pertama, masalah perbedaan pengelola keuangan masing-masing. Ada bolos, ada yang bebas. Itu sudah terjadi masalah. Kedua, gaya hidup yang tidak seimbang. Bahkan kurangnya komunikasi tentang masalah finansial bisa menjadi sumber konflik yang serius. Bapak Ibu keluarga, kamu harus terbuka dengan keuangan. Jangan ditutup, jangan kasih tahu sebagai enggak nih. Jangan, pasti terjadi masalah. Keterbukaan. Kita uang nggak cukup, ngomong pasangan kita. Ayo kita hemat ya, harus kita cara pengolahannya gimana, pemasuknya kurang, hakoi kem ya, Indomie kem ya, udah masalah keuangan begitu masih tokai, kepiting, ni kuma, dan bu mau hela, penyentui ya, tui jawa, lumah pun nggak ada, maka saya itu hakoi nggak ada, mai hakoi, ya, hakoi lau Indomie ngai mungkin ini ciset, cincang. Oke, ya, masalah keuangan sebenarnya banyak ya, contoh saya ini hanya ringkas saja, panjang saya catat banyak tentang keuangan, masalah finansial. Kedua, perbedaan budaya juga bisa. Perbedaan budaya memang bisa menjadi pemicu pertengkaran dalam keluarga. Jika anggota keluarga memiliki nilai, tradisi, cara pandang yang berbeda. Nah, hal ini bisa memicu kesalahpahaman, konflik, ketegangan dalam hubungan keluarga. Saya kasih contoh yang konkret. Perbedaan nilai dan tradisi. Keluarga yang latar belakang budayanya tradisional mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang peranggenan itu laki-laki punya, ya, dalam rumah tangga atau cara mendidik anak dibandingkan keluarga yang lebih mau modern. Nah, pada umumnya Bapak Ibu, pertengkaran dalam keluarga keluarga besar disebabkan budaya berbeda. Saya kasih contoh yang sering terjadi. Misalnya wanita, keluarga kita tidak boleh bekerja. Kadang-kadang ada keluarga, kalau kawin, orang tua kita, menantu atau suami tidak izinkan istrinya bekerja. Kamu hanya urus rumah tangga, urus anak. Nah, itu bisa zaman sekarang bisa jadi pertengkaran. Yang satu pasangannya mana boleh? Saya dari kecil sekolah tinggi-tinggi, saya juga setelah kawin saya membantu mencari uang. Masa saya jadi bebas suster? Masalah nggak? Hati-hati. Dia mau kerja, mungkin hasilnya lebih besar loh daripada kita. Maka kita harus lihat aja. Ya, kalau sifat saya mau doa kerja, nggak hinsi ya. Doa orang kerja dapat lebih banyak ya. Itu dulu saya jaga toko, dia mandor ya. Nah, dua-duanya kerja. Itu masalah rumah tangga. Saya contoh yang gampang, masalah satu nggak boleh kerja, satu harus jaga anak. Itu nggak boleh. Zaman sekarang harus bebas ya. Kalau dia bisa apa-apa ikutin, tapi jangan abaikan juga anak. Ya, dia abaikan anak. Tiap malam anaknya bisa tidur, dia kasih. Kamu pernah lihat nggak video? Dia kasih cikung, jemput kaki, disuruh anak sedot-sedot, kisah mau tidur kasih dia, bahaya juga ya. Nanti dikasih obat juga, obat tidur. Hadiratnya orang baru, dan ini sering terjadi. Kehadiran orang baru dalam keluarga, seperti adik,
Kalau kita pertama seperti contoh Eli sama Mary lah, dia cuma datang, cuma anak satu-satunya. Coba dia lahir lagi, kadang-kadang anaknya bisa terasa terganggu kehadiran anaknya. Kenapa dia merasa terganggu? Banyak loh, ini ngomong mayoritas. Karena setiap kali kalau Harry sama Mary, anak satu-satunya, dia beli apa mainan, bawa pulang, siapa yang dapat? Anaknya. Kalau punya anak lagi, 2. Ya, pasti berebutan. Nah, kehadiran anak adik baru juga masalah berebutan. Itu sering terjadi kan? Koko sama adik berantem, sama perempuan juga ya, seperti sering si Helen, si Kenny juga ngomong anaknya kalian berebutan juga. Itu masalah karena dia terlalu bedanya nggak jauh. Kalau saya sih beda jauh, 4 tahun lalu lahir Ian. Masih sedikit-sedikit, tapi dia udah lebih tahu. Tambah Abed, untuk nggak masalah, itu terlalu jauh. Malah mereka kasih, karena udah nggak mau main lagi. Zaman Abed nggak ada main boneka-boneka, mana dia mau. Itu zaman beda dulu kan, beda. Ini beda. Maka keadaan adik juga masalah. Kehadiran orang baru, dia baru udah lahir. Masalah nanti cara pemainannya. Ya, oke, jadi lewat aja. Kadang-kadang juga terjadi juga pada keluarga, kadang-kadang suami istri misalnya salah satu udah tiada, anak sudah dewasa, mamanya kawin lagi, anaknya masalah loh Bapak Ibu. Kehadiran bapaknya bukan bapak yang ini, kalau dia masih kecil nggak apa-apa, kalau udah besar masalah. Atau sebaliknya suami, istrinya meninggal, ya anak sudah gede-gede, dia tahu mama yang dia sayangi, mamanya tahu-tahu datang yang baru. Masalah nggak? Masalah nggak itu? Kalau kecil nggak tahu, masih dibohongin. Oke, persaudaraan antar saudara. Oh, ini masih banyak, ini masih pertama pertengkaran loh. Belum ada rukunnya ya. Ini jangan hanya dapat pertengkaran, kalian hanya ingat pertama rukunnya gimana. Oke, saya cepat dikit. Nah, persaingan antar saudara. Saya langsung kasih dah. Ya, kadang-kadang anak itu ingin selalu menang dari saudara mereka untuk menarik perhatian orang tua. Itu persaudaraan, persaingan. Situasi tersebut hanya membuat anak sering bertengkar, menyebabkan stres pada orang tua. Akhirnya orang tua bisa jadi masalah gara-gara anak juga. Dia berdua kita ini. Nah, kebijaksanaan orang tua di persaingan dalam keluarga tak terjadi. Kita harus bijaksana mengalaminya. Ingat ya, kau kasih anak-anak jangan selalu ingat ya, saya kasih pesan. Jangan anak kita lebih gede, anak pertama lebih gede, yang datang kehadiran baru anak kecil selalu berlebutan, yang besar kamu disalahin, dicubit, ditampar. Hati-hati, sakit hati, batinnya terluka. Karena sebelum datang dia dapat semua. Sekarang kok bisa begini? Kadang-kadang dia pikir saya bukan anaknya kali. Itu hati-hati Bapak Ibu, ya, hati-hati. Jadi kita jangan selalu yang besar disalahin. Kasih pengertian. Kalau saya dari 3, saya nggak mau. Saya pasti beli 3. Kalau mau beli. Kalau nggak cukup uang, saya nggak mau beli. 3 anak-anak kita kok. Mungkin ada harga lebih mahal, lebih besar kan lebih tahu. Kalau beda harga, anak-anak nggak tahu. Ingat, jangan selalu pulang besar disalahin, dipukulin, dihukum besar. Itu bertobat hal-hal ini. Dia juga anak kamu kandung. Ya, hati-hati ya, nggak boleh cara begitu. Membuat nanti kamu menyesal. Oke, penyakit dimiliki anggota itu sering terjadi masalah. Ya, maka sering katakan seperti mama saya 1, papa 1 bisa membiayai hidup 15 saudara, hidup semua baik-baik. Sekali balik sekarang belum tentu 15 anak bisa membiayai 1 bapak 1 anak. Lihat, mamanya sakit, papanya sakit, berantem bersaudara. Kamu lebih kaya, kamu beli obat ini, kamu beli, kamu jaga, pasti terjadi. Percuma anak banyak. Tapi saya bersyukur ya, mama saya malah rumah sakit lama loh. Kami tidak ada terjadi masalah. Giliran jaga.
Gideon jaga malam. Gideon juga bayar ini bayar itu, tapi yang tahu diri dia lebih kaya, ya keluar lebih banyak, yang kurang yang penting tetap keluar masing-masing. Itu hati-hati. Kau soal jaga gampang. Saya pernah cerita sama orang orang jaga orang tuanya, bilang, ya kamu enak Pak Evi, kamu 15 hari giliran kamu 1. Bisa mama kamu masuk rumah sakit 30 hari, kamu cuma jaga 2. Coba kalau saya dua saudara 15 hari 15, beda jauh katanya. Itu benar juga ya. Tapi juga harus itu. Coba saya bilang, oke, kamu ngomong saya betul. Coba kamu sakit 2 bulan. Kok bapak mama kamu tidak ganti-ganti? Jaga kamu, kasih kamu makan. Kalau anak saya sakit, saya tergerak, nggak bisa tidur. Karena itu takut kejang, karena saya keturunan kejang. Saya paling takut anak saya. Oke, jadi miah kan aku oke. Ya sautik aja jam sikai pu. Bawa panas anak-anak panas, ambil kain 4 piong licak, jolok kiep di cimang kira itu pengalaman saya ya. Piong su nao nggak cin lor, piong cin kiep kayu ci. Nah, coba giliran anak mana ada ni pun hanti papa kenapa hanmul kenapa haleluya. Oke. Ke-8 kekerasan dalam rumah tangga ya, saya ngomong intinya aja. Sebenarnya sih ada contoh-contoh. Itu masalah itu memicu pertengkaran berupa kekerasan fisik, psikia, kejiwaan, seksual. Itu bisa terjadi berujung pada pemukulan, hinaan, pemerkosaan, hubungan seksual. Itu bisa terjadi masalah Bapak Ibu ya. Juga mengurung, ada teman saya mengurung istrinya, keluarganya nggak bisa keluar dikunci berapa hari, kasihan juga ya. Atau mengucapkan kata-kata kasar, merendahkan, salah satu merendahkan suami istri, kata-kata kasar, menghina anggota keluarga lainnya. Kadang-kadang ada orang menghina, lihat aja keluarga kamu. Ingat, jangan bilang istri kamu mungkin keluarga agak kurang, agak kasar. Jangan lihat istri, kalau lihat keluarga kamu begini-begini, jangan Bapak Ibu. Itu membuat pertengkaran, sakit hati yang kena. Kekerasan terjadi rumah tangga itu sering bertengkar ini ya. Oke, saya lewat aja ya. Kata-kata kata kasar atau bahasa lisan atau tulisan selalu menyakiti, Dia tulisan, setelah lisan ngomong juga menyakiti, tulisan menyakiti, buang. Jangan suka menyakiti hati orang. Biar lewat WA apapun lebih baik belajar kata-kata sopan, belajar kata membangun, kata memberi motivasi, belajar. Pasti rumah tanggamu rukun dan bahagia. Amin Bapak Ibu. Yang ke-9, merasa tidak dihargai. Ya memang kalau satu keluarga apapun pemasukan kamu abaikan, kamu mendengar, kamu tidak menghormati pemasukan apapun, terjadi masalah. Itu banyak hal ya. Karena waktu terakhir kritik, komentar melewati batas. Hati-hati Bapak Ibu. Kata orang kritik bagus, komentar bagus, tapi jangan melewati batas. Jangan melewati batas. Ayo ngomong sama semua istri, kritik boleh, komentar boleh, tapi cao kofun melewati ya. Các mẹ nhong kong lo nyong cái bản keng lo. Nah, dari kritik atau komentar melewati batas dalam keluarga seringkali menjadi pemicu pertengkaran. Contohnya kritik merendahkan, menyalahkan secara terus-menerus. Pertama merendahkan, menyalahkan terus. Tiap kali ngomong-ngomong itu aja. Menyalahkan karakter seseorang. Bukan hanya tindakan dan perilaku tertentu. Nah, hal ini memicu sakit hati. Ingat ya, kalau kita selalu begitu, dia sakit hati, rasa marah, pada akhirnya berujung pada konflik. Terkadang kritik diberikan bisa jalan melewati batas, menyakiti hati orang. Jadi seperti mertua ya, sering juga mertua keras, suka mengkritik dulu mertua ya. Sekarang banyak mertua sudah bertobat ya. Nah, hindari
menangkapi emosi. Kalau dia begini, kita hindari, jangan ikut-ikutan. Bila kelewatan batas, bicarakan hal itu dengan pasangan. Tapi ingat ya, misalnya orang tua dari laki atau perempuan, masalah keras dengan menantu perempuan. Ingat, kita sebagai suami istri, kita orang posisi di tengah. Ingat, mama saya sering pesan, ingat, halut di tengah, jangan memihak terjadi pertengkaran, bisa perceraian. Kalau mama saya datang bertengkar, pasti yang dimarahi siapa? Saya, anak kandung. Dimarah apapun tetap anak kandung. Jangan sekali lagi marah tunjuk-tunjuk menantu, seumur hidup jadi musuhan. Mama saya hebat, marah saya, mau apa? Mama kita, aduh, kamu nggak tahu, dia pun nggak tahu, dia marah sampai habis. Nah, baru ketolumin ya. Tapi kami jarang mama saya, karena dia pun nggak mau cerita kasar saya, dan mama saya nggak tahu ya. Nah, kalau yang lain tapi mama saya hebat ini. Ingat bapak ibu di sini, contoh teladan ke mama. Walaupun anak kita berantem sama suami istri, kamu harus berada di tengah. Kedua juga suami istri sama orang tua kita, mertua, ingat jangan memihak. Kita usahakan berdiri di tengah. Jalan keluarnya ngomongnya yang dua-duanya. Jangan menuduh satu orang, itu gagal. Ingatlah, itu manusia, harus ngomong dua-duanya. Apalagi kan lu jiwa ham dah ham, kok kan mega pa, kok kan mertua kelong mokong boy, nggak ada hubungan. Ni long pun talak lut contoh yang sah, itu kelompok. Ni hanya banyak melo, itu jangan lo meluap orang tua lo. Orang tua bisa dibenci menantu seumur hidup. Nggak usah talah kata tahu isi kaifan. Hati-hati ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi pertengkaran keluarga bisa dicegah. Pertengkaran keluarga mengulas emosi, kerap menimbulkan stres, bisa mencegah konflik keluarga, membangun kedekatan satu sama lain. Jangan lewat barang mewah, biasa aja, barang biasa bisa. Kedekatan bisa dibangun lewat aktivitas sederhana. Juga kita bisa coba kegiatan bersama keluarga, seling makan keluarga bersama, ajakin menantu kita temu makan, atau buat main bersama, jalan-jalan bersama, olahraga bersama, itu bisa membuat. Oke Bapak Ibu, sekarang ini udah jam 8 ya. Nah nih, tapi harmonis, mau dengar nggak harmonis? Saya kasih singkatnya aja. Tadi kan bertengkar, sekarang kamu mau pulang pasti selalu ingat bertengkar aja. Sekarang nggak ada yang harmonisnya. Terpaksa nggak apa-apa, karena tadi saya tambahan, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Saya juga capek loh, belum masuk. Tapi mau keluarga baik gimana? Saya mau masa depan semua baik. Saya nggak mau nanti Pak Evi, aduh datang, apa? Aduh suami, aduh. Yang repot siapa? Lebih baik saya berdiri lebih lama supaya bebas semua, jangan telepon saya. Kalian bisa atasi dengan baik. Amin Bapak Ibu. Pertama, saling bersikap jujur terbuka. Sikap jujur terbuka ditunjukkan dalam berbagai situasi, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya, ada mengakui kesalahan, menyampaikan informasi yang akurat, menepati janji, tidak menyebar gosip. Itu pasti rumah tangga yang bahagia. Keterbukaan juga melibatkan kesetiaan untuk berbagai perasaan, pikiran orang lain. Contoh konkret Bapak Ibu dalam hubungan pribadi, mengakui kesalahan. Jika melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja, segera akui dan minta maaf. Itu keterbukaan. Hindari mencari-cari alasan, menyatakan orang lain seperti Adam. Cari-cari. Sikap jujur yang terbuka keluarga sangat penting Bapak Ibu. Jujur merupakan kunci rukun keharmonisan keluarga. Sebuah kejujuran sangat bermakna
Sehingga sekali seseorang melanggar, maka bisa menjadi potensi kehancuran keluarga. Oke, saya masih ada lagi, saya singkat. Kedua, bisa keluarga menjadi harmonis, ada rukun, saling menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi paling penting, Bapak Ibu. Intinya dari komunikasi yang baik adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif, serta mendengarkan penuh perhatian agar pesan tersebut tersampaikan dan diterima dengan baik oleh lawan bicara. Kadang-kadang suami sendiri baru mau ngomong, dia ambil pisau, potong, mau ngomong nggak perhatiin, itu bisa terjadi. Atau suami ngomong, istrinya juga ke sini ke sana sambil lemari, beres lemari, sambil itu bisa terjadi. Atau istrinya ngomong, kita langsung hitung, itu nggak boleh. Menghargai, ini penting sekali. Ini umum punya Bapak Ibu. Saling menjalin komunikasi yang baik, kemudian efektif mencakup sikap saling menghargai, saling memahami, memberikan umpan balik yang konstruktif. Itu harus dua-duanya. Jangan kita mengabaikan. Dia mau cerita, keluh kesah dia, kita dengar sungguh-sungguh, mata kita lihat dia. Jangan sampai lihat sana sampai main game. Mau nggak kita cerita penting sesuatu kata siapa, dia sampai main game. Mau nggak kamu cerita? Masalah. Selain kejujuran, keterbukaan, poin penting cara membangun keluarga harmonis ada jaringan komunikasi yang baik. Komunikasi berperan penting dalam hal menyampaikan perasaan, mengekspresikan apa yang dirasakan. Komunikasi juga mencegah timbulnya kesalahpahaman yang terjadi pada anggota keluarga. Nah, itu menjaga jaringan komunikasi yang baik. Ya, jadi kita harus hati-hati komunikasi. Penting hal komunikasi, ada ngomong terbuka ya komunikasinya. Ketiga, mengutamakan kebersamaan dalam keluarga. Mengutamakan kebersamaan dalam keluarga. Mengutamakan kebersamaan keluarga berarti memberikan waktu, perhatian khusus untuk memperoleh hubungan antara anggota keluarga. Ini bisa berupa kegiatan sederhana seperti makan bersama, ya, bercerita, bermain bersama, melakukan hobi bersama. Ya, jangan selalu lalang hobi istri kamu, hobi suami kamu, jangan. Itu bermasalah. Seperti saya suka tiaw jong tiaw, ya. Jangan melarang, itu hobi. Coba hobi kamu mau keluar jalan-jalan beli, saya nggak mau kasih. Marah nggak? Berubah hari ini, Bapak Ibu berubah. Hobi masing-masing, karena dia hobi main basket, biarin. Tapi zaman sekarang hati-hati ya. Kemarin saya dapat kabar lagi, umur 30-an, 50-an, ting tong, olahraga bukan membuat kamu capek, kurang tidur, lebih baik stop, jangan main olahraga. Udah pengalaman, masih sakit di sini sama saat ini. Oke, setiap anggota keluarga mempunyai kesibukan masing-masing. Orang tua sibuk pekerjaan, anak sibuk pendidikan. Sebuah keluarga harus mengutamakan waktu berkumpul bersama. Tidak peduli sesibuk apapun aktivitas yang dilakukan. Kebersamaan itu bisa berupa sarapan bersama, makan malam bersama, menonton televisi bersama, itu membuat. 4. Bijak dalam menghadapi permasalahan. Masalah datang harus bijak loh Bapak Ibu. Bijak dalam menghadapi masalah berarti mampu bersikap tenang, berpikir jernih, mengambil tindakan yang tepat. Ini melibatkan kemampuan mengenali masalah, mengevaluasi opsi solusi, memilih tindakan terbaik, pertimbangan matang, jangan sembarangan Bapak Ibu. Oke ya. Yang kelima, saling memberikan perhatian. Ini paling penting. Ini umumnya. Saling memberi perhatian, suami istri, anak juga saling memberi perhatian. Saling memberi perhatian dalam hubungan, baik itu dengan pasangan, keluarga, teman, dapat ditunjukkan melalui berbagai tindakan sederhana namun bermakna. Kelihatan sederhana tapi berharga loh Bapak Ibu, bermakna. Contohnya, memberikan pujian, mendengarkan dengan sesama yang mereka berbicara, kita hormati, mendengar dengan tenang, melakukan hal kecil menunjukkan kepedulian, walaupun itu sepele tapi kita sungguh-sungguh.
Nanti saya kasih tindakan perhatian saya lagi, gampang contoh. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika pasangan atau teman bercerita, fokuskan perhatian sepenuhnya pada mereka. Hindari gangguan seperti ponsel. Tunjukkan bahwa kita benar-benar menjimat, Bapak Ibu. Oke, langsung 6, tinggal 2 lagi selesai, supaya pulang tahu komplit. Ada yang rukun. Saling menciptakan suasana menyenangkan, ini penting. Keluarga bisa harmonis. Saling menciptakan suasana menyenangkan. Apa itu? Mencipta suasana menyenangkan baik dalam interaksi sosial maupun lingkungan. Melibatkan berbagai aspek saling berkaitan. Intinya, menciptakan perasaan nyaman, aman, positif bagi semua orang yang terlibat. Ini bisa dicapai melalui cara seperti berkomunikasi secara efektif, menunjukkan rasa hormat dan empati, serta membangun hubungan-hubungan yang positif. Contoh konkret diterapkan, berikan perhatian penuh saat berbicara dengan orang lain. Tunjukkan minat, tangkapi dengan sopan. Cara membangun keluarga harmonis selanjutnya saling menciptakan suasana yang menyenangkan. Itu penting. 7. Menerima kelebihan kekurangan. Ingat ya, suami istri pasti ada kelebihan dan kekurangan. Amin Bapak Ibu, itu pasti. Ya, inti saling menerima kelebihan keluarga, anggota keluarga ada memahami, menerima setiap individu memiliki potensi keterbatasan masing-masing, serta menjadi hubungan didasari oleh rasa kasih, sayang, pengertian, dukungan. Ini berarti tidak menuntut kesempurnaan dari anggota keluarga lain, menghargai perbedaan yang ada. Ingat ya, intinya tidak menuntut ya keluarga sesama pasangan kita yang dia menghargai perbedaan itu, kita menghargai. Bukan perbedaan itu berarti dia menolak kita, perbedaan dia menghina kita. Perbedaan itu boleh. Seling saya kalau konseling keluarga bermasalah, saya bilang, kamu mau seperti kamu mau ini, saya kasih contoh sederhana, kopi aja, kamu hanya minum kopi, rasanya gimana? Pahit. Coba dimasuk susu, tambah gula, enak nggak? Maka jangan hanya satu aja, maka di rumah tangga jangan satu, harus berdua. Ada gula, tambah lagi kopi, enak nggak? Tambah anak kehadiran, susu atau coklat, lebih manis lagi, lebih enaknya. Keluarga adalah tempat menggantungkan kehidupan, sehingga baik buruknya kepribadian seseorang tetap perlu dibersamai oleh keluarga. Yang menjadi kelebihan patut dibanggakan, dengan baik-baik ini penting. Sedangkan menjadi kekurangan harus, kalau kekurangan di dalam rumah tangga harus dilindungi. Sebagaimana pepatah Jawa. Oh, ini pepatah Jawa nih. Ya, di sini ada orang Jawa, siapa? Jonathan, siapa lagi orang Jawa sini. Saya seling ke rumah teman saya sekolah Jogja. Ibunya sering ngomong. Dia bilang, pikul doyo. Ya. Apa namanya? Pikul doyo. Terus dia apa lagi dia bilang? Medom jeruk. Artinya, Jonathan tahu ya. Jadi, pikul duduk itu berarti pikul tinggi-tinggi. Menjunjung tinggi jasa orang, kebaikan orang, kehormatan orang, terutama orang tua dan pemimpin. Nah, itu maksudnya, ya, pikul duduk. Terus dia bilang, medem jeruk. Itu apa artinya? Mendam dalam-dalam, betul ya? Nah, itu memedam dalam-dalam. Maksudnya menyembunyikan hal-hal yang buruk, menutupi kesalahan orang, tidak mengungkit-ungkit kesalahan atau aib keburukan orang lain. Nah, jadi secara keseluruhan Bapak Ibu, pepatah ini menekankan penting menjaga nama baik orang lain, menghargai jasa-jasa mereka, tidak menyebarkan aib atau kesalahan mereka. Nah, itu yang penting. Terakhir selesai, tidak bersuka egois emosional. Ingat, rumah tangga jangan egois, jangan selalu emosional.
Itu nggak boleh. Ini terakhir ya. Ada kalanya seorang merasa tekanan emosi luar biasa sehingga di luar kendali malah besar. Hindari bersikap emosi keluarga, terutama ketika malah. Jangan sampai bersikap berkata melukai hati. Kamu marah, jangan melukai hati. Hindari sifat egois. Keegoisan tidak akan membawa hal yang baik, termasuk untuk diri sendiri. Tidak apa-apa seringkali bersikap mengalah. Tidak apa-apa seringkali bersikap mengalah. Mengalah bukan berarti kita kalah. Wujudkan keluarga, ya, harmonis, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua membutuhkan proses yang berbeda, tergantung kondisi, situasi masing-masing dalam keluarga. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita bangkit berdiri. Masalah keluarga itu memang penting, Bapak Ibu. Kalau ngasih mak baik-baik, hari ini komplit, besok-besok jangan banyak telepon lagi. Sudah saya sampaikan ya, caranya mengatasi ribut keluarga gimana, membentuk keluarga harmonis lalu bagaimana. Oke, kita masuk dalam doa. Tutup mata, saya doa. Ya Allah, ya Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai, yang kami hormati, satukanlah kembali hati keluarga kami yang sedang dilanda perpecahan. Hilangkanlah segala perselisihan, permusuhan di antara kami. Anugerahkanlah kami hati yang lapang, penuh kasih sayang, saling memaafkan. Jadikan keluarga kami keluarga yang bahagia, rukun, sentosa, selalu dalam lindungan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami. Beri kami petunjuk, bimbingan agar dapat menyelesaikan masalah sedang kami hadapi dengan baik. Ya Bapa di surga, damaikanlah hati kami. Eratkanlah kembali tali persaudaraan di antara kami. Jauhkanlah kami dari segala fitnah, mara bahaya. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, kesabaran dan menghadapi masalah rumah tangga. Lapangkanlah dada kami, kuatkan iman kami, bimbing kami untuk selalu berprasangka baik kepada sesama anggota keluarga. Jadikanlah cobaan ini sebagai sarana untuk semakin mendekat diri kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke.